terima kasih Maria. Jadi apa yang kita lihat ini adalah pemerintah sedang berusaha mencapai titik keseimbangan baru. Ya, di mana kita tahu anomali kenaikan harga energi di secara global tentunya sedikit banyaknya akan memberi dampak ke Indonesia. Nah, ini yang menjadi catatan kami bahwa memang ini sesuatu yang tidak mudah ya, dan kita mengapresiasi ketika sebelum ada kenaikan sudah ada bantalan untuk kelompok marginal. Mana kita tahu bahwa kelompok marginal ini yang paling langsung terkena ya, terdampak dengan kenaikan apapun kenaikannya, tidak hanya energi, Mhm. tidak hanya BBM, kenaikan bahan pokok, kenaikan apapun kalau yang namanya naik pasti marginal yang lebih dulu terkena dampak. Kita tahu bahwa kelompok marginal itu ada 26 juta Iya. masyarakat yang kemarin sudah digelontorkan bantalannya. Tetapi kita juga memberi catatan bahwa kalau masyarakatnya juga marginal diberikan bantalan, yang namanya stimulus untuk pelaku usaha juga tentunya perlu menjadi satu bagian yang dipikirkan kelanjutannya setelah stimulus-stimulus pada saat pandemi. Mhm. Karena kita tahu bahwa kita akan berusaha, khususnya di retail ya, Mbak Maria ya, Iya. kita akan berusaha menggunakan segala kemampuan dan kapasitas kita untuk tidak melakukan perubahan apapun ya. Yang apalagi kita tahu bahwa di retail ini distribution center kita sudah memiliki barang untuk masa stok atau masa persediaan barang itu Mhm. 3 sampai 4 bulan ke depan. Jadi otomatis kalaupun ada kenaikan, kalau tadi disebut detik-detik menuju kenaikan, ya kita akan berusaha tentunya masih menggunakan dengan situasi kondisi ketersediaan barang dan harga yang saat Mhm. ini berjalan. Jadi tidak Oke. serta-merta juga akan berubah. Mhm. Karena kita sudah ada persediaannya. Mhm. Tapi 3-4 bulan ke depan atau masuk ke akhir tahun, nah ini yang perlu adanya semacam stimulus, karena yang pasti naik adalah biaya transportasi, Mhm. biaya logistik. Ketika membawa barang dari produsen kepada hilir di retail, pasti logistik dan transportasinya Iya. naik. Iya. Nah, ini yang perlu ada keseimbangan, adanya stimulus juga bagi pelaku usaha. Kan kalau tadi Anda katakan ini sudah ada bantalannya sudah disiapkan, tapi kita jangan lupa sama masyarakat kelas, menengah ini luar biasa lumayan banyak loh. Ini kan mungkin bisa cukup berkontribusi, berpengaruh juga untuk daya beli dan konsumsi yang mungkin akan sangat tertekan. Karena nggak terjangkau bansos, dikatakan menengah, dikatakan atas tidak, tapi dia di level middle dan cukup banyak, porsinya, Pak Roy. Ya, kita cara melihatnya tentu nggak akan lepas dari bagaimana indeks yang saat ini tentunya setiap bulan diperbarui oleh pemerintah. Kita lihat misalnya berkaitan menjawab hal ini, indeks kepercayaan konsumen kita di bulan Juli sudah turun 2 poin ya, dari 189 dari 120 menjadi 188,9. Nah, ini kondisinya berarti masyarakat melihat kepercayaan untuk situasi kondisi harga ataupun juga stabilisasinya, ketersediaannya, itu kepercayaannya agak menurun. Nah, dengan kata lain bahwa mereka juga tentu mengikuti masyarakat kelompok yang menengah nih, tadi Mbak Maria katakan Mhm. kelompok menengah. Nah, jadi kelompok menengah ini pasti educated dan mereka pasti juga selalu mengikuti berita, kabar dan lain sebagainya, dan wacana untuk perubahan ini tentunya bukan baru bulan Agustus, sudah dari bulan Juli kemarin. Ya. Nah, kondisi ini yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah. Bagaimana memitigasi hal ini untuk kelompok yang tadi yang bawah sudah ada ya 24,17 triliun bantalannya. Tapi yang kelompok menengah yang sebagian besar adalah juga konsumen yang memiliki kemampuan daya beli konstan ya. Mhm. Karena apa? Karena mereka punya gaji setiap bulan, punya pendapatan fix, Ya. dan lain sebagainya. Nah, mereka ini perlu dimitigasikan. Mitigasinya bagaimana? Mitigasinya artinya supaya mereka ini kepercayaan indeksnya tidak turun ya. Karena apa? Kalau indeks kepercayaan turun pasti mereka akan tahan belanja atau mengurangi belanja. Mhm. Nah, ini akan berdampak kepada produktivitas daripada konsumsi. Konsumsi kita tahu masih nomor 1 sebagai pembentuk dari PDB kita. Nah, bagaimana mitigasinya? Ya tentunya perlu ada semacam relaksasi. Relaksasinya dari windfall kita, surplus perdagangan kita tahu Juni kemarin cukup signifikan, kita punya hasil surplus ya, Mhm. dan itu bisa dialokasikan untuk bagaimana memberikan misalnya potongan
fiskal atau perpajakan ya, setiap Oke. karyawan yang kelompok menengah itu dikenakan pajak ya untuk penghasilannya. Nah, itu salah satunya misalnya, itu baru salah satu. Ada banyak hal lain lagi. Nah, ini bagian daripada supaya mereka punya tetap kepercayaan terhadap situasi kondisi bahwa memang apapun yang dilakukan oleh pemerintah melalui kenaikan ini memberi dampak yang tetap menuju kepada keseimbangan yang baru. Mhm. Nah, seperti itu yang perlu diperhatikan.